Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ulangan tengah semester mata kuliah Desain Web, Departemen Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas semester 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fayamatul Azhara dengan NIM 2311537001 dengan mata kuliah pengantar Desain Web dan dosen pengumpu Bapak Lutfil Khairi Eskom MCS dari Departemen Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan cara mengubah website sederhana menjadi Progressive Web App atau PWA. Nah, penjelasan singkat website sederhana yang saya buat adalah website ini terdiri dari halaman indeks HTML, about HTML, dan kontak HTML yang ditampilkan. Dan website ini berfungsi sebagai landing page, profil, dan halaman kontak yang memiliki fitur statis. Nah, berikut ini adalah gambaran dari tampilan website yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada home, ini yang index.html. Kemudian about, ini adalah about.html, dan kontak untuk kontak.html. Selanjutnya saya akan menyampaikan review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Desain Web. Nah, pada pertemuan pertama adalah pengenalan desain web. Pada pengenalan desain web ini, saya belajar tentang konsep desain web yang bertujuan menciptakan website yang menarik dan komunikatif. Elemen penting seperti layout, warna, tipografi, dan navigasi sangat berpengaruh terhadap kualitas pengalaman pengguna atau UX. Nah, pada pertemuan kedua, yaitu HTML dasar. Di pertemuan kedua, saya mempelajari dasar-dasar HTML yang merupakan bahasa markup standar untuk membuat struktur halaman web. Nah, di sini saya belajar bagaimana menggunakan tag seperti tag HTML, yaitu tag utama untuk halaman web, tag head yang berisi metadata dan link ke file eksternal, tag body, bagian utama yang menampilkan konten pada pengguna, dan tag-tag lainnya. Kemudian fungsi. Fungsi dari HTML dasar ini untuk mengatur konten di halaman web. Selanjutnya di pertemuan ketiga, yaitu struktur HTML lanjutan dan CSS. Nah, pada pertemuan ketiga ini, saya belajar bagaimana menggunakan semantik HTML untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman mesin pencari. Selain itu, saya juga mulai memahami CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen dari HTML. Semantik HTML ini adalah penggunaan elemen HTML yang memiliki makna khusus untuk struktur dan konten halaman web. Elemen-elemen seperti artikel, section, footer ini membantu mesin pencari dan pembaca layar memahami konteks dari tujuan konten dan meningkatkan aksesibilitas dan SEO. Nah, kemudian di pertemuan keempat itu mengenai CSS layout. Nah, di sini saya belajar tentang konsep layout dengan teknik modern seperti Flexbox dan Grid yang membantu mengatur tata letak halaman secara responsif. Di sini saya juga belajar bagaimana menggunakan property position untuk menempatkan elemen secara lebih presisi di halaman web. Tujuannya yaitu membuat halaman lebih responsif dan presisi. Nah, pada pertemuan kelima yaitu mengenai CSS Modules. CSS Modules konsepnya modularisasi CSS untuk mencegah konflik antar komponen. Nah, keuntungannya itu CSS jadi lebih terorganisir, mencegah style konflik dalam proyek besar, terus membuat pengembangan lebih efisien. Penggunaan CSS Modules ini berguna dalam aplikasi atau website yang besar dengan banyak komponen. Kemudian di pertemuan keenam itu saya mempelajari Progressive Web Apps atau PWA. Nah, PWA ini menggabungkan fitur dari aplikasi web dan aplikasi native. Nah, fitur utama pada PWA ini adalah yang pertama itu offline access, yaitu website tetap bisa diakses tanpa koneksi internet. Jadi walaupun kita nggak ada internet, website itu tetap bisa kita akses, tetap bisa kita lihat. Kemudian ada push notification, yaitu memberikan notifikasi kepada pengguna. Terus ada installable, di mana website bisa diinstal di perangkat pengguna seperti aplikasi native. Nah, pada pertemuan ketujuh yaitu tentang menjelaskan bagaimana UTS. Nah, kemudian apa sih itu PWA?
Nah, PWA sendiri adalah sebuah teknologi yang memungkinkan website berfungsi seperti aplikasi mobile dan beberapa fitur unggulan seperti offline capability, push notification, dan dapat diinstal di layar utama perangkat pengguna. Kemudian adalah langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah menambahkan manifest.json. Nah, apa sih manifest.json ini? Singkatnya, manifest.json ini adalah file konfigurasi penting untuk PWA. Kemudian dalam file ini memberikan informasi tentang aplikasi seperti nama, icon, dan URL awal. Nah, informasi ini mencakup seperti nama aplikasi. Seperti di sini namanya saya buat adalah Faya Matlaul Azhara website. Kemudian icon yang akan ditampilkan ketika pengguna menambahkan aplikasi ke home screen. Nah, di sini saya udah ada ikonnya. Nah, untuk icon sendiri di sini saya sudah saya masukkan ada icon 512 PNG dan 192 PNG. Di sini dua ukuran ini berbeda, yang ini 192 kali 192 dan ini 512 kali 512. Pastikan untuk agar nama src iconnya sama dengan nama file kita. Informasi ini mencakup bagaimana nama aplikasi, icon yang akan ditampilkan ketika pengguna menambahkan aplikasi ke home screen, dan bagaimana aplikasi ini akan ditampilkan ketika dibuka. Dengan manifest, aplikasi kita menjadi lebih menyerupai aplikasi native. Nah, penjelasannya yang di sini ada name. Di name ini adalah nama lengkap aplikasi yang akan ditampilkan ketika pengguna menambahkan website ke home screen. Contohnya jika nama aplikasi adalah Fai Amatullah Azhara website, maka yang akan muncul di bawah ikon layar perangkat adalah Fai Amatullah Azhara website. Seperti halnya ini. Nah, di sini Fai Amatullah Azhara website. Kemudian untuk short name ini adalah versi pendek dari nama aplikasi. Kemudian ada start URL. Nah, ini menentukan halaman mana yang akan terbuka ketika pengguna meluncurkan aplikasi dari home screen. Nah, biasanya diatur seperti ini. Kemudian ada display. Display ini mengontrol bagaimana aplikasi ditampilkan ketika dibuka. Nilai standalone membuat aplikasi terlihat seperti aplikasi mobile tanpa bar alamat browser. Nah, kemudian ada icon. Nih, di sini icon, yaitu bagian ini mendefinisikan gambar-gambar icon untuk aplikasi kita. Nah, saya di sini menyediakan icon dalam berbagai ukuran agar sesuai dengan berbagai perangkat. Misalnya 192 kali 192 pixel dan juga 512 kali 512 pixel. Nah, browser ini akan memilih ukuran yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan perangkat. Kemudian langkah kedua adalah membuat service worker. Nah, service worker ini adalah inti dari PWA karena berfungsi di latar belakang untuk menangani caching, sinkroni background, dan kemampuan offline. Service worker ini membantu memutar website bahkan ketika pengguna tidak terhubung ke internet atau offline dengan menggunakan data yang di-cache. Nah, detail prosesnya di sini ada yang pertama itu install event untuk caching assets. Nah, pada service worker yang diinstal, kita dapat membuka cache dan menyimpan file-file penting yang akan digunakan nanti saat website diakses secara offline. Nah, file-file ini yang disimpan ini bisa berupa HTML, CSS, JavaScript, dan gambar yang diperlukan untuk menampilkan halaman secara offline. Seperti ini. Di sini ada indeks, ada HTML, di sini ada gambar gitu. Kemudian pada blok kode ini kita membuat event install yang menangani caching file saat service working pertama kali diinstal. Nah, di sini saya membuka cache dan menyimpan daftar file yang sudah didefinisikan di URL to cache. Ini ke cache browser. Kemudian yang kedua adalah patch event. Nah, setiap kali pengguna mencoba mengakses halaman atau file, fetch event menangani permintaan ini. Jika file yang diminta ada di cache, service worker akan mengambilnya dari sana. Jika file tersebut tidak ada, maka permintaan akan diteruskan ke server dan menampilkan halaman offline jika pengguna tidak terhubung ke internet. Nah, pada blok kode ini,
kita melihat bagaimana service worker menangani setiap permintaan dari pengguna fetch event. Nah, pertama kita mencoba mencari file yang diminta di cache. Jika ditemukan, kita mengirimkan file dari cache. Ya, jika tidak, kita mencoba memuatnya dari server. Tetapi jika gagal, misalnya karena pengguna offline, kita menampilkan halaman offline yang telah disiapkan. Saya telah menyiapkan offline.html sebelumnya. Kemudian adalah activate event untuk mengakses cache lama. Nah, setelah service worker diinstal, event activates digunakan untuk menghapus cache lama yang sudah tidak diperlukan. Ini penting untuk memastikan pengguna tidak menggunakan cache versi lama dari file. Dari blok kode ini memastikan hanya cache terbaru yang digunakan dengan cara memeriksa setiap cache yang ada dan tidak ada dalam daftar whitelist. Cache tersebut akan dihapus. Nah, penjelasan dari blok kode ini adalah memastikan hanya cache terbaru yang digunakan dengan cara memeriksa setiap cache yang ada, dan jika tidak ada dalam daftar whitelist, maka cache tersebut akan dihapus. Kemudian langkah ketiga adalah caching strategis. Nah, caching strategis ini setelah kita menyiapkan service worker, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan caching strategis ini. Nah, ini berarti kita memilih file di mana saja yang akan disimpan di cache dan bagaimana cara menanganinya ketika pengguna membuka halaman. Dengan caching yang tepat, kita dapat meningkatkan performa website, terutama untuk file-file yang sering diakses seperti gambar dan script. Nah, caching strategis berarti kita tidak hanya menyimpan semua file di cache, tetapi memilih file yang paling sering digunakan atau penting untuk membuat website bekerja lebih cepat saat offline. Kemudian adalah fitur offline. Di sini selain caching juga, fitur offline memungkinkan website untuk tetap dapat diakses meskipun tidak ada koneksi internet. Nah, ketika pengguna mencoba mengakses halaman dalam keadaan offline, mereka akan disuguhi halaman khusus yang memberitahu mereka bahwa website sedang offline. Nah, untuk fitur ini kita membuat halaman offline.html yang akan ditampilkan setiap kali koneksi terputus. Seperti ini tampilan halamannya. Nah, halaman ini berisi pesan sederhana yang mengonfirmasikan pengguna bahwa mereka sedang offline dan meminta mereka untuk kembali lagi ketika ada koneksi. Nah, di sini ya. Dan saya juga menambahkan sedikitnya ada game sederhana. Ini hanya game sederhana agar misalnya pengguna tidak bosan ketika offline. Yang kelima ada optimasi performa. Nah, optimasi performa ini yang pertama caching file statis, yaitu menyimpan file di cache untuk akses cepat. Kemudian pengambilan dari cache, yaitu mengambil file dari cache untuk mengurangi waktu loading. Kemudian ada penghapusan cache lama, yaitu menghapus cache yang kadaluarsa untuk menjaga file terbaru. Nah, caching file statis ini yaitu proses caching file-file statis seperti gambar, JavaScript, dan CSS dilakukan saat service worker diinstal. Dengan menyimpan file-file penting di cache, website dapat diakses dengan lebih cepat karena file yang digunakan tidak perlu diunduh dari server setiap kali halaman dibuka. Kemudian mengambil file dari cache dalam halaman event page seperti service worker Dalam event page, service worker memeriksa cache untuk melihat apakah file yang diminta sudah ada. Jika ditemukan, file tersebut diambil dari cache, yang dapat lebih cepat daripada memuat data. Kemudian mengambil file dari cache. Dalam event page, service worker memeriksa cache untuk melihat apakah file yang diminta sudah ada. Jika ditemukan, file tersebut diambil dari cache, yang lebih cepat daripada memuat dari server. Nah, ini mengurangi waktu loading halaman dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif. Kemudian ada menghapus cache lama. Kemudian ada penghapusan cache lama. Nah, pada saat service worker diaktifkan, cache lama dihapus untuk mencegah penggunaan file yang sudah kadaluarsa. Nah, ini membantu memastikan bahwa pengguna selalu mendapatkan versi terbaru dari file yang di cache dan meningkatkan kecepatan akses dan efisiensi. Nah, kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan web saya di mana sebelum PWA dan sesudah PWA. Yang pertama ini adalah web sebelum PWA. Web ini hanya web sederhana
yang hanya ada about HTML, kontak HTML, dan indeks HTML. Tidak ada manifest.json, service worker, dan juga offline.html. Nah, dan di sini ada elemen-elemen pendukung lainnya. Untuk codingannya sendiri, di sini saya tidak ada melink dengan manifest. Nah, namun apabila website ini online, dia tetap bisa responsif. Nah, di about ini ada penjelasan mengenai website saya, kemudian di bawah ada beberapa tambahan tentang saya. Di sini untuk game sendiri ada tombol game PUBG untuk menampilkan ID game saya dan ML untuk menampilkan ID ML saya. Kemudian ada sekolah di mana sekolah ini apabila saya mengklik ini Universitas Andalas maka akan terhubung ke website Universitas Andalas. Begitu juga dengan eh, link lainnya. Seperti link SMA saya maka akan terhubung ke website sekolah saya. Kemudian ada prestasi. Di sini juga menghubungkan ke link yang akan tertuju. Kemudian ini ada penjelasan. Pada kontak, di sini saya ada kirim pesan. Misalnya masukkan nama Fai, emailnya ada. Sebelumnya saya sudah mengisi fayamatullah@gmail.com. Di sini kita bisa memilih apakah kita kategorinya pertanyaan atau saran atau masalah. Di sini saya coba saran. Kemudian pesannya adalah eh, penjelasan yang lebih eh, lebih dimengerti. Kemudian ada opsi ingin menerima balasan ya atau tidak. Kemudian kita checklist salah satu, kemudian kirim. Nah, ini akan memunculkan form berhasil dikirim. Oke. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan maps dan juga contact me. Nah, contact me ini akan menghubungkan ke halaman-halaman kontak saya, di mana jika diklik LinkedIn maka akan terhubung menampilkan profil LinkedIn saya. Kemudian jika dihubungkan ke Instagram, maka di sini akan menghubungkan ke Instagram saya. Kemudian jika diklik WhatsApp, maka di sini akan menghubungkan ke WhatsApp dan otomatis terisi eh, pesannya. Kemudian bisa dikirim. Kemudian, namun aplikasi tanpa PWA ini, jika kita inspek di sini, maka akan terlihat kalau web ini tidak terhubung ke manifest. Nah, dan juga apabila kita mengakses web ini secara offline, maka yang akan muncul hanya halaman no internet. Tidak ada halaman kita yang dapat dimunculkan dan juga eh, pada website ini kita tidak dapat mengunduhnya. Kita tidak dapat mengunduh website ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan web yang sudah saya web yang sudah PWA. Untuk filenya sendiri ada di sini. Nah, nah, perbedaan dengan website yang belum PWA tadi ada di sini. Di sini kita ada manifest JSON, kemudian ada service worker, .js, kemudian ada offline offline.html. Nah, untuk codingannya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk codingannya. Di sini ada offline.html. Di sini saya menambahkan game logic sedikit. Kemudian ada manifest. Kemudian, nah, untuk manifestnya ini untuk manifest kita hubungkan dengan halaman-halaman HTML. Sini. About. Kemudian ada di contact. Nah, di sini juga. Kemudian di sini saya juga mempunyai icon 512 dan 192 sesuai dengan ukuran yang akan ditampilkan. Nah, apa perbedaan dengan
yang belum PWA. Nah, yang PWA ini itu bisa diinstal. Di sini dimunculkan terdapat tombol install. Di sini ada tulisan install via Matul Azhara website. Saya coba install. Nah, maka website akan terinstall dan tampilannya seperti ini. Jika saya buka, maka akan muncul seperti ini. More about me, dan ini berjalan, websitenya berjalan. Nah, jika kita cari di aplikasi sini, aplikasi laptop juga akan muncul. Di sini saya sudah mengunduh 4 websitenya. Nah, halaman ini bekerja layaknya yang ada pada internet, yang ada pada Chrome. Misalnya, di sini saya masalah kirim. Nah, halaman ini respon. Kemudian pada website yang sudah PWA juga, selain dapat diinstal, juga kita bisa melihat di sini. Jika kita inspect, kemudian buka application, nah di sini manifestnya terhubung, yaitu manifest.json. Terus service workers-nya di sini juga sudah terhubung. Nah, jika saya anggaplah kalau website ini sedang offline, maka halaman akan tetap muncul, namun gambar tidak muncul. Nah, di sini halaman masih responsif. Kemudian pada kontak akan muncul you're offline, memberitahu bahwa dia sedang offline. Di sini juga ada game sederhana yang menebak angka berapa untuk agar pengguna juga tidak bosan mana tahu ingin bermain. Kemudian di sini saya juga menambahkan tombol back to home, di mana kita bisa kembali ke halaman home, ke halaman semula. Nah, itu tadi merupakan demonstrasi PWA dari saya. Nah, perbedaan sebelum dan sesudah PWA yaitu kalau yang sebelum tadi hanya bisa diakses ketika online, ketika offline tadi maka akan muncul eh, network. Kalau sesudah itu bisa diakses ketika offline dan lebih cepat. Baiklah, rangkuman dari proses ini adalah sebelumnya, selama proses ini saya telah memberikan beberapa demonstrasi dan langkah penting untuk mengubah website sederhana menjadi sebuah progressive web app atau PWA. Nah, rangkumannya yang pertama itu menambahkan manifest.json. Nah, di langkah pertama ini saya membuat file manifest.json yang berperan penting dalam menjadikan website yang kita terlihat seperti aplikasi native. File ini memberikan informasi tentang aplikasi seperti nama, icon, dan warna tema yang membuat website lebih profesional dan mudah diakses pengguna melalui home screen. Kemudian ada membuat service worker. Nah, pada langkah kedua ini saya membuat dan mengaktifkan service worker. Service worker adalah inti dari PWA karena memungkinkan caching dan data dan menampilkan konten offline. Nah, dengan ini website kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada koneksi internet yang membuat pengalaman pengguna lebih baik, terutama dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. Kemudian itu mengimplementasikan caching strategis. Nah, dalam langkah ini saya mengatur strategi caching agar file-file penting seperti HTML, CSS, JavaScript, dan gambar-gambar di cache dengan efisien. Nah, ini memungkinkan website untuk lebih cepat diakses karena file-file tersebut dapat diambil dari cache lokal, alih-alih harus diunduh ulang setiap kali halaman terbuka. Kemudian menambahkan fitur offline. Nah, salah satu fitur paling menonjol dari PWA adalah kemampuan untuk bekerja secara offline. Nah, dengan menambahkan halaman offline.html, kita memastikan bahwa pengguna itu tahu bahwa halaman sedang tidak online, halaman sedang offline. Kemudian yang terakhir adalah optimasi performa. Nah, di langkah terakhir ini kita melakukan berbagai optimasi performa untuk memastikan website berjalan dengan lancar di berbagai perangkat. Manfaat mengubah website menjadi PWA. Yang pertama itu ada offline capability atau kemampuan offline. Nah, salah satu keuntungan utama dari PWA adalah kemampuan untuk bekerja secara offline. Nah, ini memberikan fleksibilitas besar bagi pengguna, terutama di wilayah yang mereka memiliki
konektivitas internet yang buruk atau saat mereka sedang bepergian. Fitur ini menjaga aksesibilitas website kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada performa lebih cepat. Dengan mengimplementasikan caching strategis dan optimasi performa, website menjadi lebih cepat diakses. Pengguna tidak perlu menunggu lama untuk halaman dimuat karena file yang diperlukan sudah tersimpan di cache lokal perangkat pengguna. Nah, ini juga mengurangi beban server karena permintaan file berulang-ulang dapat diminimalisir. Kemudian ada pengalaman pengguna yang lebih baik atau user experience. Nah, PWA memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik dibandingkan website biasa. Dengan fitur seperti push notification, PWA bisa terus berinteraksi dengan pengguna bahkan ketika website sedang tidak bisa dibuka. Nah, ini meningkatkan keterlibatan pengguna dengan website atau aplikasi kita. Kemudian ada akses multi-platform yang bisa diakses dari berbagai perangkat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.